Kota Batu selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, tidak hanya menawarkan pesona alam yang memikat, tetapi juga kekayaan budaya dan potensi lokal yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dan di tengah pesatnya arus wisata, desa-desa di Kota Batu selama ini juga menjadi tumpuan dan juga memiliki peran yang penting, tidak hanya sebagai tujuan perjalanan, tetapi juga menjadi pusat tumbuhnya UMKM dan juga potensi lokal. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian sinergi antara UMKM, pariwisata, dan juga potensi lokal sebagai modal untuk pengembangan yang berkelanjutan. Dan spesial dalam ruang publik kali ini saya hadir, kalau Anda lihat, berada di tempat yang asri dan sejuk. Kali ini saya berada di wisata Dusun Kuliner yang tepatnya berada di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Dan untuk membahas tema kita hari ini telah hadir bersama saya 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama di sebelah saya tepat, ini merupakan yang punya wilayah. Pak Kades, Pak Sulyono, Kades Tulungrejo. Terima kasih banyak Pak sudah memfasilitasi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa tempatnya, sejuk meskipun ini ada di tengah-tengah hari, tapi ternyata sangat asri ya dengan background bunga-bunga di belakang ini. Terima kasih banyak Pak Kades. Dan selain Pak Kades juga telah hadir di tengah-tengah kita seorang turismologis atau pengamat pariwisata, yakni Pak Faid ya, Pak Faid dari Universitas Brawijaya. Pak Faid, terima kasih banyak juga telah menyempatkan waktu untuk hadir bersama TVRI Jawa Timur. TVRI selalu siap. Terima kasih banyak Pak Faid. Selain Pak Kades, Pak Faid yang juga memiliki peran penting untuk pengembangan pariwisata khususnya di pengelolaan pariwisata, yakni Pak Dedi. Pak Dedi sebagai Ketua BUMDes Tulungrejo dan juga sekaligus sebagai Ketua Forum Desa Wisata atau Fordewi Kota Batu. Terima kasih banyak Pak Dedi juga telah membersamai kita hari ini. Baik, luar biasa sekali kalau kita berbicara soal wisata. Kota Batu ini tidak ada habisnya. Salah satunya adalah yang kita gunakan untuk dialog hari ini, diskusi hari ini adalah WDK, Wisata Dusun Kuliner yang ini dikembangkan oleh Desa Tulungrejo. Saya ingin tahu ini Pak, penasaran ini. Awal mula tercetus kemudian lokasi ini menjadi tempat wisata gimana Pak Kades, bisa cerita? Awalnya itu Pak Heri itu punya konsep, Iya. Pak, apakah kami bisa atau boleh mengembangkan lahan kami yang ada di kebun apel ini untuk dijadikan flora wisata. Pak Heri itu siapa? Pak Heri itu owner yang punya ini ya. Beliaunya juga pengembang UMKM di Malang. Terus saya bilang sama beliaunya, ya boleh Pak, namanya juga pengembangan pariwisata. Konsepnya apa sih Pak? Ya wisata alam Pak. Oh ya monggo gitu. Terus saya bilang sama beliaunya, jangan lupa Pak nanti UMKM yang ada di desa kami. Nah beliaunya bertekad bagaimana sih orang berkunjung ke Tulungrejo ada suasana desa. Nah, alhamdulillah beliaunya dengan susah payah, dengan jerih payahnya, kemudian kami bantu, baik kami selaku kepala pemerintahan desa, dengan lembaga desa kami, dengan semua unsur masyarakat, ya alhamdulillah sudah terbukti mulai berjalan. Dan luar biasa ini kalau kita lihat, ini awalnya memang tanah warga ya, yang dipakai tanah warga. Ya, tanah warga sama Koheri kan dibeli untuk apa? Untuk usaha kebun apel kan. Nah, alhamdulillah kebun apelnya masih dipertahankan, kemudian ada kolaborasi dari sebelah menyebelah. Terus ini kolaborasi ada kebun bunganya seperti ini, kemudian yang atas yang dulu jamur mangkrak punyanya Pak Joni dipakai dikerjasama untuk dijadikan parkiran. Tadi alhamdulillah pengembangan mulai dari nol kecil kemudian berjalan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan. Iya, dan saya lihat dari awal saya masuk ke sini tadi sampai berkeliling ke tempat wisata ini, pengelolaannya juga sangat profesional begitu Pak. Dan ini menunjukkan bahwa memang desa ini sudah melek warganya untuk kemudian pengelolaan desa yang wisata yang profesional begitu ya. Menarik sekali ini ketika kita lihat begitu Pak Faid. Kalau kita lihat dari perspektif kajian pariwisata begitu, bagaimana melihat kemudian sebuah desa di Kota Batu, Desa Tulungrejo ini ternyata mampu untuk melihat peluang yang kecil kemudian bisa dikelola dengan luar biasa seperti ini dan memberikan dampak kepada masyarakat. Ya, dalam hal ini tentunya Kepala Desa Tulungrejo ini sudah mengambil peran yang cukup strategis dalam ikut menumbuh kembangkan perekonomian melalui desa wisata.
Nah, desa wisata yang dikembangkan ini adalah salah satu sektor yang hari ini memang banyak digandrungi oleh wisatawan. Kenapa? Karena desa wisata itu menawarkan otentisitas dan keaslian ya. Apa yang kita lihat misalnya dan kita saksikan di objek wisata ini ya, bagaimana alam disajikan, bagaimana kuliner, dan itu juga ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ini adalah bagian penting bahwa pariwisata itu harus berkolaborasi dengan UMKM. Artinya UMKM di sini dapat mendorong dapat terdorong dengan adanya pariwisata. Orang pergi ke desa, misalnya ingin kulineran, ingin handicraft, ingin souvenir dan lain sebagainya, dan itu basisnya adalah UMKM. Nah, UMKM ini adalah dari masyarakat, kan seperti itu. Apa yang ada di tempat ini, misalnya kayak yang jualan kuliner, bakso dan lain sebagainya, kemudian buah-buahan, itu kan semuanya dari masyarakat. Bagaimana kemudian wisatawan bisa membeli produknya, makan secara langsung yang itu diproduksi oleh masyarakat, dan itu adalah sebuah keunikan dan kekhasan, dan itu akan berdampak kepada experience yang dimiliki oleh wisatawan yang datang ke objek wisata ini, Mas. Gitu. Ya, Pak Faid, tapi kalau kita melihat bagaimana kemudian proses munculnya sebuah tempat wisata atau destinasi wisata ini tentu berawal dari kita lihat dulu apa potensi yang ada begitu. Kemudian ke ide itu muncul begitu. Tapi kemudian bagaimana agar proses dalam penggalian ide itu betul-betul bisa ketika direalisasikan akan bisa menarik income begitu, bisa menggerakkan perekonomian di sekitar, itu seperti apa? Ya, dalam membuat sebuah daya tarik wisata, apalagi dalam konteks Kota Batu yang begitu banyaknya objek wisata yang bersifat artifisial dan seperti itu kan, dan objek-objek wisata yang berbasis kepada alam. Nah, artinya sebuah desa ataupun objek wisata ketika harus dibangun pasti harus memiliki nilai yang berbeda, ya kan? Ada comparative advantage di situ, ada value yang ditawarkan, ya kan? Kenapa objek wisata ini ramai dikunjungi? Berarti kan objek wisata ini berbeda dengan objek-objek yang lain, ada ciri khas. Makanya keunikan, otentisitas itu menjadi pendorong bagi orang untuk ingin berkunjung ke sebuah daya tarik wisata, kan ya kan? Nah, kalau kemudian objek wisata itu dihadirkan tanpa sebuah konsep, tanpa ada pembeda dengan objek wisata yang lain, ya mendingan ke objek wisata yang sudah existing, kan, yang sudah ada, kan seperti itu kan. Nah, yang pasti-pasti. Nah, hadirnya desa wisata Tulungrejo, apalagi ditambah dengan objek wisata dusun kuliner ini, kan seperti itu. Ini menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi orang bisa beli, anak-anak bisa berjajan, kan begitu kan. Nah, inilah keunikan dan kekhasan, dan ini berbeda dengan daerah-daerah yang lain, kan seperti itu. Ya, dalam dunia pariwisata, keunikan, kekhasan, dan perbedaan itu menjadi pendorong bagi orang untuk berkunjung, kan seperti itu kan? Ya. Ya, dan kalau kita lihat dengan banyaknya antusias atau masyarakat yang berkunjung hari ini di wisata Dusun Kuliner ini membuktikan bahwa ternyata tempat wisata ini sudah tadi ya, sudah memasukkan unsur-unsur yang tadi dikatakan, sudah memiliki kekhasan tersendiri. Apalagi memang ada pergeseran motif orang melakukan perjalanan wisata, Mas. Dari mass tourism yang berjubel dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke hal-hal yang sifatnya customize. Ya, wisatawan datang ke sini mengatur perjalanannya sendiri. Oh, saya ingin pergi ke objek wisata ini, A, B, C, tanpa harus terbayang-bayang oleh paket-paket wisata yang sudah mapan, kan seperti itu kan. Dia free. Ya, free menentukan objek wisata apa yang ingin dikunjungi. Namun memang di situ perlu yang namanya aktivasi dan dorongan teknologi informasi, kan seperti itu. Agar apa? Agar banyak diketahui, kan begitu, oleh masyarakat luas. Butuh viral masyarakat luas bahwa di Desa Tulungrejo ini misalnya ada sebuah desa atau di Kota Batu ada sebuah wisata yang memiliki keunggulan tersendiri dan juga potensi yang luar biasa. Iya, apalagi dusun wisata kuliner ini menyiapkan spot-spot untuk selfie-selfie gitu ya. Itu biasanya pasang status, kan seperti itu. Nah, itu sesuatu yang unik juga. Ibu-ibu, adik-adik, kan begitu, bapak-bapak, kan seperti itu. Apalagi kulinernya luar biasa, ya kan? Tadi saya coba berkeliling, ternyata ada banyak kuliner-kuliner yang memang ini khas dari kuliner tradisional begitu. Ini menjadi sebuah konsep juga yang memang diangkat begitu ya oleh WDK ini ya. Nah, kalau kuliner itu dimanapun kan banyak, Mas. Tapi saat kuliner ini disajikan di alam,
tadi jenengan tahu sendiri disajikan di alam, kemudian konsepnya ada yang jadul, ada yang eh, anak-anak modern kan, yang namanya penyajian itu kan penting itu. Justru yang jadul-jadul ini yang dicari, karena sekarang sudah mulai langka begitu ya Pak Kades ya. Saya mau beralih ke Pak Dedi. Pak Dedi sebagai Ketua BUMDes, tentu BUMDes ini memiliki peran yang juga penting dan juga signifikan dalam pengelolaan wisata, terutama di Desa Tulungrejo. Bagaimana kemudian tadi dikatakan bahwa memunculkan konsep dan juga eksekusi konsep itu penting begitu ya. Nah, bagaimana proses kemudian memunculkan munculnya ide, kemudian baru dieksekusi, ini proses yang dilalui oleh BUMDes seperti apa Pak Dedi, bisa diceritakan? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan tupoksinya bahwa BUMDes ini adalah melakukan atau mengelola suatu usaha yang ada di desa, tentunya dengan konteks bahwa BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Tentunya kita pun manajernya sebenarnya ya Pak Kades ini. Jadi kita ini BUMDes ini melakukan suatu kegiatan usaha sesuai dengan visi misi kepala desa atau pemerintahan desa. Nah, apa yang menjadi visi misi kepala desa inilah menjadi satu poin yang harus BUMDes lakukan. Sama halnya dengan wisata dusun kuliner ini. Ya sudah, ayo ini di W3 ada peluang, monggo. Pak Kades menyampaikan seperti itu, kita melakukan. Nah, dalam rangka melakukan ini adalah melaksanakan tugas apa yang diamanatkan visi misi kepala desa atau pemerintahan desa. Wisata dusun kuliner ini istimewanya adalah tempat yang kepemilikan pribadi, investor murni, tapi beliau mau berkolaborasi dengan desa, PKS-nya juga dengan pemerintahan desa, untuk usahanya BUMDes yang melakukan. Ini adalah satu pergerakan yang seiring sejalan, sehingga tidak ada visi misi BUMDes dan visi misi pemerintah desa ini berbeda. Artinya ketika pemerintah desa memiliki visi misi A, kita tidak mungkin untuk melakukan B. Misalkan di Tulungrejo ini berkenaan dengan pariwisata, tidak mungkin kami melakukan usaha yang di luar itu, misalkan dengan perikanan atau tidak mungkin. Nah, terkait dengan itu memang Tulungrejo ini dianugerahi alam yang sangat luar biasa, sumber daya alam yang sangat luar biasa, sehingga kami BUMDes ini menyambut itu, sehingga bisa berkolaborasi dan melaksanakan semua usaha. Yang dikelola nanti tidak hanya di sini aja, termasuk ada di Coban Talun, ada di Bon Desa, nanti juga ada di Bon 15, itu yang kita kelola. Ya, gitu. Jadi banyak ya Pak Dedi ya untuk wisata-wisata dikelola di Desa Tulungrejo ini. Tapi dalam kemudian intervensi dari BUMDes sendiri terhadap pengelolaan semua wisata yang ada di Tulungrejo ini seperti apa? Apakah kemudian tadi selain kemudian berkolaborasi dengan mungkin pemilik individu, ini untuk lainnya seperti apa? Apakah ada yang pure kemudian dikelola BUMDes atau mungkin juga berkolaborasi dengan pihak swasta atau seperti apa? Ya, pemerintahan desa dalam ini kepala desa mengharapkan bahwa apa yang ada di Desa Tulungrejo ini semua terintegrasi, baik yang dikelola oleh secara pribadi maupun dikelola oleh sebuah perusahaan. Kedepannya itu bisa berkolaborasi tentunya, sehingga menjadi satu kesatuan sebuah desa wisata yang utuh. Oke, masing-masing pengelola punya dapurnya masing-masing, tapi kita berharap supaya bisa bekerja sama. BUMDes sendiri pun juga ada beberapa usaha yang kita kelola, ada rest area tentunya yang sudah difasilitasi oleh desa ya. BUMDes melakukan pengelolaannya. Itu yang apalagi Desa Tulungrejo ini kita bersyukur punya sebuah master plan ya Pak Kades ya. Sehingga ini menjadi nilai lebih bagi kita, bisa memetakan di Tulungrejo itu posisi mana yang bisa dikembangkan untuk wisata, posisi daerah-daerah mana yang bisa dikelola oleh BUMDes gitu. Ya. Pak Kades, mungkin bisa di-spill tadi terkait dengan master plan, bahwa ternyata Desa Tulungrejo ini secara visioner sudah memetakan begitu potensi-potensi dan juga nantinya akan dikembangkan seperti apa. Itu bisa diceritakan seperti apa master plan-nya Pak Kades? Master plan ini kan master plan desa ya, master plan desa. Kami desa itu tidak bisa membangun kalau tidak ada perencanaan. Perencanaan sendiri tidak bisa kalau tempatnya di mana atau apa. Bahasa konsep kecilnya adalah tempatnya di mana, bentuknya kayak apa, sehingga master plan desa inilah yang menjadi acuan. Contohnya salah satunya Coban Talun, kemudian dengan dukungan dengan
kandang komunalnya, kemudian dengan pertanian ekowisata yang ada di hutan, kemudian yang selekta yang dengan UMKM dengan sekitarnya, kemudian yang kebun desa WDK ini, kemudian dengan sekelilingnya. Ini kan perlu pemikiran jangka panjang dulunya. Dan master plan sendiri dibuat itu enggak sedikit waktunya, dimulai tahun 2016, kemudian jadi tahun 2018. Alhamdulillah pemerintah Kota Batu sangat mendukung dalam hal ini, khususnya Dinas Pariwisata waktu itu. Nah, kalau kita bisa bilang Desa Tulunrejo ini secara sebagai desa yang kemudian berlandaskan atau memiliki core terhadap pengembangan wisata ini kan cukup mapan begitu. Dan kalau tidak salah Desa Tulunrejo ini menjadi desa wisata pertama di Kota Batu ya. Nah, itu kalau Pak Kades sendiri melihat bahwa potensi atau bagaimana kemudian dunia pariwisata sebagai ujung tombak penggerak ekonomi yang ada di Desa Tulunrejo ini seperti apa? Seperti apa sih, sesignifikan apa? Kalau desa wisata itu kami terpilih kan 2013. Dulu kepala desa sebelum kami sudah menata. Kemudian dengan kami istilahnya menambah, istilahnya menyempurnakan. Meskipun tidak sempurna sekali ya, tiap pemimpin itu kan beda-beda Mas. Tapi yang pasti kami selaku kepala pemerintahan, kemudian seperti yang disampaikan menjadi manajerialnya, sekaligus kami sebagai kepala adat, bagaimana sih masyarakat setempat atau masyarakat desa itu bisa bertumbuh kembang secara ekonomi. Tentunya kalau tidak ada master plan, tidak ada perencanaan, kemudian tidak ada guru besar kita dulu yang sudah bantu kita dari Unibro, kemudian universitas lain, kita tidak bisa. Karena posisi akademisi dengan praktisi kami itu sama-sama mendukung. Supaya terintegrasinya itu seperti itu. Nah, antara masyarakat, lembaga desa, kemudian lembaga masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, kemudian sama salah satunya adalah pengusahanya, ini harus jadi satu. Sehingga menjadi satu kesatuan untuk demi peningkatan ekonomi. Jadi yang penting adalah kemudian kolaborasi dan juga sinergi dari semua pihak ya, karena tentu desa tidak bisa berjalan sendiri dalam hal pembangunan pariwisata ke depannya. Menarik Pak Faid, kalau tadi disebutkan oleh Pak Kades bahwa butuh peran dari perguruan tinggi atau akademisi untuk kemudian memberikan perspektif kajian secara keilmuan begitu ya, agar kemudian pengembangan ini lebih terarah dan juga perencanaan lebih baik begitu. Apa yang kemudian perlu sinergi yang dilakukan atau yang selama ini sudah dilakukan antara Desa Tulunrejo dengan pihak akademisi, mungkin dalam hal ini yang sudah dialami oleh Pak Faid? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan kan oleh Pak Kades sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kami ya dari Universitas Brawijaya, terutama saya pribadi sudah lama memang mendampingi pengembangan desa wisata di Tulunrejo ini. Ya, termasuk juga di desa-desa wisata di Kota Batu. Nah, kami melakukan pengabdian, pelatihan, ya, pendampingan, ya, terkait bagaimana membangun desa wisata dari sisi potensinya, dari sisi regulasinya, penataan kelembagaannya dan lain sebagainya, termasuk juga SDM-nya kan seperti itu. Nah, kerjasama ini tentunya harus dilakukan tidak hanya oleh Universitas Brawijaya kan begitu kan, tapi juga oleh kampus-kampus lain dari sektor akademisi. Ya, artinya peran akademisi dalam hal ini sangat penting sekali. Artinya bagaimana mengakselerasi, memberikan wawasan, keterampilan kepada pelaku-pelaku desa wisata, ya, UMKM dan lain sebagainya. Karena membangun desa wisata, membangun pariwisata tanpa kolaborasi lintas sektor itu sangat susah sekali. Jadi bagaimana BUMDes kan gitu kan bekerja sama dengan investor, BUMDes juga di bawah koordinasi pemerintahan desa, ada akademisi, ada media dan lain sebagainya. Jadi semua aspek ini, semua sektor ini harus diorkestrasi, ya kan, dengan melihat peran masing-masing. Akademisi perannya ya sebagai edukator, melakukan pemberdayaan, pemerintah desa, ya menyiapkan infrastruktur, kemudian anggaran juga, kan seperti itu dengan BUMDesnya, kemudian juga dari segi investor, permodalannya. Jadi kalau semuanya ini terorkestrasi, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik.
Ya kan seperti itu. Tapi menggerakkan tadi sektor-sektor lain atau pihak-pihak lain untuk kemudian bersama-sama menyamakan persepsi untuk kemudian menggerakkan wisata di sebuah wilayah ini tentu tidak mudah. Memang tidak mudah. Seperti apa tantangan-tantangan dihadapi, terutama berbenturan dengan masyarakat? Ya, pertama harus penyamaan persepsi terlebih dahulu. Jadi persepsi membangun sebuah objek wisata, membangun desa wisata itu harus dilaksanakan. Penyamaan persepsi. Ketika kita misalnya menghadirkan desa wisata, apa keuntungannya, apa dampaknya, bukan hanya keuntungan yang disampaikan, tapi juga dampaknya, dampak negatifnya, positifnya juga harus balance. Bukan negatifnya saja yang disampaikan, bukan dampak positifnya juga yang disampaikan, harus balance kan seperti itu. Kemudian ketika sudah terjadi persamaan persepsi, visi misi dan lain sebagainya, ya pasti kan kemudian akan satu arah, kan begitu kan, kepada satu tujuan. Nah, dalam mengelola sebuah desa wisata tentunya tadi bagaimana agar dapat berbondong-bondong kan begitu kan, ya keterbukaan dan transparansi kan seperti itu kan. Nah, termasuk juga pelibatan. Nah, apa yang ada di Desa Tulungrejo ini ya, masyarakatnya disuruh menjadi pelaku kuliner kan seperti itu kan, bukan kemudian kepala desanya yang berbisnis sendiri kan seperti itu, bukan bumdesnya, tapi masyarakatnya diajak, ya kan, merawat bunga kan seperti itu, jualan es krim kan seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian penting bagaimana ketika persepsi sudah sama, mereka dilibatkan sesuai perannya masing-masing, maka jadilah yang namanya sebuah desa wisata yang diimpikan dan didambakan. Ya, jadi yang penting tadi juga membangun trust masyarakat agar kemudian visi atau master plan yang sudah yang direncanakan ini bisa digerakkan bersama seluruh. Ada yang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, master plan. Dalam membangun sebuah desa wisata destinasi, master plan itu menjadi persyaratan mutlak dan basic. Ya, bagaimana kita mau membangun destinasi atau desa wisata yang kita impikan kalau kemudian tidak ada master plan-nya. Ibaratnya kita berjalan kalau tidak ada peta tidak akan bisa tahu tujuan kemana ya. Tujuannya kan begitu kan. Nah, hadirnya master plan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa ya bersama BUMDes ini sudah punya tujuan bahwa desa wisata Tulungrejo akan ke sini ke depan, 5 tahun yang akan datang akan ke sini kan seperti itu. Sehingga kalau hari ini terjadi lompatan-lompatan perubahan di desa Tulungrejo ini ya tidak salah karena memang mereka sudah punya master plan, sudah terumuskan sebelumnya sebelum dieksekusi kan seperti itu. Ya, kalau berbicara 5 tahun, 6 tahun yang lalu, desa Tulungrejo tidak seperti ini. Jujur aja, ya. Apa perubahan yang Pak Pai lihat? Perubahannya adalah dari segi variannya objek wisata, ya kan? Banyak objek-objek wisata. Kalau dulu konsentrasinya maaf ya, objek wisata selekta, peti apel kan seperti itu. Sekarang sudah banyak. Ya kayak objek wisata ini, Bundesa apa dan lain sebagainya. Ya banyak sudah, lebih tervariasi itu satu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah SDM-nya itu banyak terlibat dalam pengembangan desa wisata dan UMKM yang muaranya karena adanya wisatawan tadi. Dan seperti itu kan, bisa berjualan, bisa kemudian terlibat dalam pengembangan desa dan lain sebagainya. Banyak sekali perubahan-perubahan itu. Kalau kemudian tuh desa Tulungrejo itu hari ini sama dengan 5 tahun yang akan datang, berarti artinya apa? Gagal kan? Desa Tulungrejo. Ya, jadi harusnya akan lebih ini ya. Iya, lompatannya luar biasa. Makanya jujur, saya seringkali mengatakan kepada kepala desa ini adalah kepala desa yang inspiratif gitu. Inspiring man kan seperti itu. Leader kan seperti itu. Kenapa? Lompatannya luar biasa, apalagi didukung oleh BUMDesanya kan seperti itu. Sudah jadi barang inilah. Oke, baik. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fai terkait dengan SDM tadi salah satunya, bahwa perubahan-perubahan itu salah satunya adalah dari segi SDM, bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat ini sudah mulai masif begitu. Nah, tadi Pak, terkait dengan SDM ini bagaimana kemudian BUMDes ini tadi menyamakan persepsi, karena tentu di tengah masyarakat ada banyak kepala begitu ya, yang kemudian mereka berbeda-beda isinya. Nah, bagaimana kemudian BUMDes ini menjadi penggerak? Saya dulu pernah debat dengan Pak Faid ini, diskusi lah. Pak Faid ini sebelum rame seperti ini dulu sering ke Tulungrejo, cuma sekarang sudah rame malah hilang beliau. Cara ke sini itu Karena jam terbangnya sudah luar negeri terus. Ya betul memang. Tapi ada beberapa kendala yang di situ membuat kadang kita itu putus asa atau apa ya. Tapi di sini hadirnya kepala desa yang menaungi semua urusan yang ada di desa itu kami menjadi ringan. Memang tidak mudah.
di masyarakat di Tulungrejo ini, dimanapun lah saya rasa ada seperti di keluarga itu Mas, ada yang nakal, ada yang pinter, ada yang sama. Tadi susah dibilangin. Betul. Tapi kami bersyukur bahwa itu semua bisa terkendali berkat kepala desa ini mau mendekati, berdiskusi dengan teman-teman yang istilahnya tidak sependapat dengan apa yang dilakukan sekarang di Desa Tulungrejo. Dengan melihat perkembangan yang sangat luar biasa ini, tantangannya memang tidak mudah. Tidak ringan. Ada aja yang recoki seperti tadi mungkin Pak Kades, dua anak itu yang tadinya nakal kita tampung sekarang menjadi itu. Salah satunya itu, dan menata itu tidak mudah. Salah menempatkan orang yang tidak sesuai dengan posisinya itu juga akan menjadi blunder. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai tertata, semua SDM, semua potensi yang ada di Tulungrejo ini bersatu padu untuk menuju satu tujuan, yaitu sebuah desa wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Baik, apa yang menjadi kunci dari pengelolaan SDM, terutama di Desa Tulungrejo ini dalam prosesnya? Ya, dulu jauh hari sebelum ini melangkah, pemerintahan desa sudah melakukan seperti pola-pola peningkatan kapasitas ya. Mereka pelaku usaha oleh Pak Kades ini diundang ke desa, diberi satu pemahaman yang awalnya dulu pertama kita undang itu mungkin Pak Kades kalau ingat itu dari pertama kita undang itu hanya 8 orang pelaku wisata ya, diundang lagi hanya 15 orang sampai sekarang sudah semua hampir terakhir itu kita pemerintah desa mengundang itu sudah 80 orang. 80 orang itu termasuk UMKM, pelaku wisata, masyarakat pegiat usaha itu hadir. Artinya apa? Bahwa pemahaman sebuah pentingnya kebersamaan untuk membangun sebuah desa wisata itu berjalan dengan baik. Itu. Kemudian juga ada Pak Dr. Wati ini menambah semangat kita bahwa ternyata memang betul bahwa akademis dan praktisi itu memang harus sejalan. Saya pernah diskusi ngotot, nggak bisa pada di hari ini Pak, nggak bisa, mohon maaf Pak, nggak bisa kalau hanya ilmu aja. Kami ini mengalami di bawah, ternyata harus ya macam-macam itu tadi. Tapi dengan berkat beliau getolnya memberi masukan, nah ini bisa berjalan berseiringan gitu. Ada dinamika yang terjadi dalam proses membangun desa wisata di Tulungrejo ini ya, bahwa ada kemudian orang-orang yang mungkin awalnya tidak setuju atau kemudian kontra begitu, akhirnya kemudian sekarang pro begitu ya, dan ikut membangun desa wisata bergerak bersama mengeksekusi tadi ya, merealisasikan apa yang sudah menjadi master plan dari Desa Tulungrejo. Nanti kita lanjut lagi membahas terkait bagaimana kemudian UMKM yang ada di Desa Tulungrejo ini dikembangkan, termasuk apakah kemudian sudah ada visi-visi untuk menuju go internasional, bahwa desa ini harus tidak hanya kemudian dikenal secara lokal, nasional, tapi juga internasional. Nanti kita bahas lagi Pak Kades, Pak Faid, dan juga Pak Dedi. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya apa iki? Peno lho, lapo ae. Teko-teko kok murang-muring. Pesen kopi kono lho, Sik. Utang gorong mari kesusu mati ae. Sing mati lho sapa? Jumali bakul sume iki lho. Sampeyan nek ngomong ojo ngasur ae enak. Iki lho. Lho ngene grup wacane ta. Bojone Jumali update status. Istirahatlah dengan tenang. Sing mati sapa manene gak Jumali. Lha ya, ini. Diparani ngono lho nang omahe. Lah rame nang ngene kene. Yo, halo, sampe lho. Kamu kene cah yo. Mulane ta lah. Ojo percaya ambek berita sing gak jelas. Bojonegoro punya Texas Wonocolo. Geopark Heritage yang berada di perbukitan dikenal sebagai Texas Wonocolo, merupakan tambang minyak tradisional yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Kayangan api adalah api yang tak kunjung padam, merupakan petilasan Empu Supo, seorang pembuat keris pada zaman Majapahit.
Bojonegoro. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik dan kita masih berada di Kota Batu, tepatnya di Desa Tulungrejo. Di belakang saya ini sudah ada taman-taman bunga di wisata dusun kuliner yang ada di Desa Tulungrejo, dan tentunya ini menjadi sebuah potensi yang tadi sudah kita bahas bahwa ini menjadi sebuah potensi akhirnya dikembangkan oleh Desa Tulungrejo menjadi wisata yang tidak hanya kemudian didatangi oleh masyarakat di Malang Raya tapi juga bahkan dari luar kota dan juga luar Jawa Timur juga ya Pak Kades ya. Menarik tadi kalau kita membahas terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Desa Tulungrejo, mulai dari menggali potensi, kemudian tadi menyiapkan master plan, ada sinergi yang sudah dilakukan dari lintas sektor, kemudian juga menggandeng pihak akademisi juga. Tentu ini menjadi sebuah hal yang menguatkan bagaimana kemudian Desa Tulungrejo ini ke depan akan menjadi sebuah desa yang tadi dikatakan Pak Faid akan ada lompatan yang lebih tinggi lagi begitu ya. Saya langsung ke Pak Kades. Pak Kades, ini kalau kita berbicara terkait dengan Desa Tulungrejo sendiri, tidak hanya pariwisata, tadi dikatakan oleh Pak Dedi bahwa sekarang wisata di Desa Tulungrejo ini banyak sekali, tapi bersama dengan itu juga tumbuh dunia industri pengolahan atau UMKM begitu ya, yang kemudian ini juga melengkapi atraksi yang ada di Desa Tulungrejo. Bisa diceritakan untuk pengembangan atau perkembangan UMKM yang ada di Tulungrejo sampai dengan saat ini seperti apa Pak, membersamai wisata yang ada? Untuk pengembangan UMKM yang ada di Tulungrejo. Tulungrejo ini kan sebenarnya dulu kan pertanian itu, pertanian sayur mayur, buah dan apa itu bunga-bunga potong. Kemudian untuk peningkatan itu salah satunya apa yang disampaikan Pak Doktor sama Om Dade itu. Bagaimana sih kita merubah desa itu untuk menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan? Tentunya peningkatan SDM, kemudian mengajari elemen masyarakat itu kan sesuatu tidak mudah. Sehingga desa tiap tahun itu menganggarkan untuk peningkatan SDM. Sehingga dari peningkatan SDM itu bisa melihat, membuka, menumbuh kembangkan salah satunya UMKM. Nah, UMKM inilah yang menjadi salah satu kekuatan di desa itu. Nah, yang namanya wisata itu kan tempat nyaman, Mas. Tempat nyaman. Nah, nyaman itu kan harus ada makan, minum. Kemudian kulineran yang apa itu, sehingga masyarakat harus dituntut harus lebih kreatif lagi dalam hal peningkatan rasa makan, mutu minuman, kemudian dan lain-lain itu. Semua kan butuh proses untuk yang dulunya petani sekarang harus belajar, harus menghargai tamu, makanannya harus enak. Seperti yang tadi tak sampaikan ke Mas itu loh Mas, baksonya enak. Sekelas desa loh Mas. Iya. Ternyata beneran enak ya Pak ya. Enak. Salah satunya itu. Iya. Jadi memang tadi berangkat dari sebuah desa yang awalnya pertanian, menghasilkan pertanian ya. Artinya sudah ada hilirisasi produk pertanian ya, yang mulai mungkin di awal-awal dulu hanya dijual dalam bentuk buah, tapi kemudian sekarang mulai diolah. Kalau tidak salah beberapa tahun lalu saya juga pernah berkunjung ke Tulungrejo dan melihat bagaimana proses pengolahan dari apel menjadi sebuah nilai tambah lagi, menjadi sebuah keripik begitu ya. Karena di sini tadi juga beberapa pohon-pohon apel juga banyak. Ini kan juga menjadi sebuah potensi yang kemudian digali. Ini juga menguatkan apa yang ada di Desa Tulungrejo Pak ya, untuk tadi hilirisasi produk-produk pertanian tadi. Ya itu Mas, namanya ya desa-desa lain sebenarnya potensinya juga banyak. Desa lain, Kota Batu, Jawa Timur, se-Indonesia kan punya potensi masing-masing. Tinggal kita selaku tokoh masyarakat, kalau dibilang itu kan tokoh, kalau Pak Doktor kan juga tokoh juga, kami selaku kepala desa, Bumdes, bagaimana sih melihat peluang itu untuk menjadikan sebuah tujuan peningkatan ekonomi? Itu kan yang kadang-kadang kan dilihatnya sekedar. Tapi wabil khusus Tulungrejo tidak seperti itu. Ayo terus dan benahi tiap tahun. Ada yang kurang benahi, sehingga tiap tahun kami harus melihat apa sih kekurangan kami di tahun kemarin. Apa sih yang harus kita lakukan di tahun mendatang itu Pak Dokter ya. Biasanya Pak Dokter ini, Pak itu kurang apa itu Pak. Oh ini Pak secara akademisi. Pak praktisnya seperti ini loh. Sehingga tadi disampaikan sama Om Dadi, Pak Kota Bumdes, bahwa antara akademisi dan praktisi untuk menumbuh kembangkan sebuah elemen masyarakat
di bidang kepariwisataan yang didukung oleh UMKM, kemudian masyarakatnya yang majemuk, itu harus jadi satu visi. Oke, baik. Pak Faid, kalau kita melihat dari kajian perspektif tourism value chain begitu ya, bahwa ini harus saling terkait begitu. Nah, melihat posisi UMKM sendiri, bagaimana melengkapi daya tarik yang ada di sebuah tempat wisata dalam konteks ini mungkin ada di Desa Tulungrejo ini? Ya, artinya begini, ketika pariwisata hadir di sebuah daerah, contoh saja misalnya di Desa Tulungrejo kan seperti itu, maka secara otomatis yang namanya UMKM itu akan tumbuh gitu loh. Nah, UMKM ini selain dapat menjadi sebuah aktivitas wisata, di mana hasil olahannya juga menjadi produk-produk yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Misalnya kayak bakso misalnya kan ya kan. Wisatawan tidak hanya makan bakso, tapi mungkin ke depan perlu ditambah bagaimana cara membuat bakso ala desa. Kan seperti itu. Ya kan? Dan itu adalah aktivitas wisata yang itu menarik bagi wisatawan yang memang jarang bergelut di bidang dunia perbaksoan kan seperti itu. Atau misalnya berkaitan dengan bunga misalnya, ya kan? Nah, bagi masyarakat Desa Tulungrejo menanam bunga, merawat bunga, memupuk bunga itu sudah terbiasa, keseharian. Tapi bagi wisatawan yang tidak pernah merasakan dan terlibat dalam dunia perbungaan kan begitu kan? Ini bukan hal yang biasa ya? Ini bukan hal yang biasa, itu menarik kan begitu. Apalagi itu disajikan ataupun ditawarkan kepada anak-anak kecil kan seperti itu. Selain juga menambah pengalaman dan edukasi, itu juga menjadi sebuah paket wisata ke depan. Artinya hadirnya pariwisata itu akan menjadi kesempatan bagi tumbuh berkembangnya UMKM yang ada di Desa Tulungrejo kan seperti itu. Ada efek domino ya, ketika kemudian pariwisata ini sudah berkembang, ternyata itu juga bisa berdampak kepada sektor lain. Bisa berdampak kan seperti itu. Makanya segala potensi yang ada di Desa Tulungrejo, ketika orang datang ke sini ingin melihat sesuatu yang berbeda, maka perlu dimaksimalkan, termasuk juga produk-produk olahan dari UMKM, aktivitas-aktivitas UMKM dan lain sebagainya. Ya. Selain juga dapat ditawarkan sebagai sebuah produk pariwisata, olahan makanan, ya, juga bisa menjadi sebuah daya tarik wisata yang unik. Kenapa? Karena seorang datang ke sebuah destinasi wisata itu pasti ingin melihat sesuatu yang unik dan khas. Nah, dan itu dapat membranding ke depan Desa Tulungrejo menjadi desa wisata yang memiliki kekhasan dan keunikan, dan itu berbeda dengan desa yang lain kan. Oke, baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Faid, ini menarik bahwa kemudian tidak hanya kemudian para wisatawan berkunjung ke sebuah tempat wisata kemudian menikmati apa yang ada, tapi sekarang juga mulai berbeda. Mereka sedia ada wisata customize, ingin kemudian melihat secara langsung misalkan bagaimana proses pembuatan keripik apel misalnya. Ini apakah juga dihadirkan Pak Dedi di Desa Tulungrejo ini? Ya, jadi Desa Tulungrejo ini sebelum rame dulu, produk yang dominan saat itu mungkin yang lebih banyak ya keripik apel. Tapi dengan adanya atau dengan berkembangnya Desa Tulungrejo ini menjadi sebuah desa wisata yang lebih maju dan lebih baik lagi, ternyata efek sebab dan mutu dari sebab akibat itu ada. Ya, kalau dulu mungkin hanya keripik apel, sekarang sudah ada beberapa macam varian keripik buah, keripik sayur. Keripik sayur, bahkan ada sekarang ya, Iya, keripik brokoli, bahkan keripik cabai ada loh. Keripik cabai itu kan sebenarnya bukan jadi hal yang istimewa, tapi ketika diolah menjadi sebuah keripik ternyata enak juga dan banyak peminatnya. Itulah mengapa dengan artinya melalui pembinaan desa ini Desa Tulungrejo untuk pengembangan UMKM-nya serasa berhasil. Lah di BUMDes dalam hal ini menampung semua produk-produk yang ada di Desa Tulungrejo ini untuk dimasukkan, dipasarkan, misalkan di wisata dusun kuliner ini, kemudian di Jopan Talun, ada juga nanti yang akan dalam akhir tahun ini akan buka itu di Bon Desa. Itu kita tampung dan itu kita pasarkan melalui BUMDes, begitu. Ya. Baik, dalam konteks Pak Dedi ini sebagai juga Ketua Forum Desa Wisata di Kota Batu, tadi juga dikatakan oleh Pak Kades bahwa setiap daerah atau setiap desa, katakanlah di Kota Batu ini memiliki kekhasan masing-masing, ada produk masing-masing. Bagaimana kemudian antar desa ini melengkapi satu sama lain dengan produk-produk yang mereka miliki, Pak Dedi? Iya, kita mencoba menelaah, kebetulan Pak Dr. Faid ini adalah penasihat kami ya di Forum Desa Wisata Kota Batu ini, berusaha untuk memetakan desa-desa mana yang mempunyai potensi destinasi wisatanya, UMKM-nya,
Di sini kita berkolaborasi sehingga yang sudah muncul saat ini paketan-paketan antar desa ini juga sudah kita buat, dan kemarin sudah ditrialkan sudah 2 tahun ini. Terakhir kemarin TPO dari Korea Selatan juga itu melakukan farm trip, kunjungan-kunjungan ke desa-desa, dan terakhir di desa Tulungrejo, dan mereka menyampaikan Tulungrejo sangat luar biasa sekali dengan beraneka ragam destinasi wisata, kemudian kulinernya dan UMKM-nya, itu yang menarik. Dan yang paling membuat mereka heran itu adalah bagaimana konteks wisata desa kuliner ini dikelola oleh pribadi tapi bisa berkolaborasi dengan desa. Kemudian di dalamnya menampung banyak UMKM. Dan itu konteksnya adalah kerjasama, bukan dipatok ya harus sewa. Tidak, ini yang luar biasa sehingga ini menjadikan nilai lebih bagi Desa Tulungrejo, utamanya wisata dusun kuliner ini. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kades. Pak Kades, kalau kita melihat dengan semakin banyaknya pilihan wisata yang ada di Desa Tulungrejo ini, tentu jumlah kunjungan dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan, begitu ya. Ini seperti apa peningkatan dari tahun ke tahun untuk wisatawan yang ada di Desa Tulungrejo? Apakah ini dari wilayah Malang saja atau kemudian Jawa Timur, bahkan luar Jawa Timur juga banyak yang berkunjung? Secara umum wisata di Kota Batu itu kan sebuah pilihan. Iya. Nah, kalau mau ke Jogja ya Jogja dengan ciri khasnya, Bandung, kemudian Kota Batu, Iya. kemudian Bali dengan Balinya. Kalau di Tulungrejo, wabil khusus, kemudian umumnya Kota Batu itu kan variannya banyak itu. Mulai Jatim Pakro, kemudian ada Slekta, kemudian ada terjun payung, kemudian aneka kuliner malam, kemudian ada petik bunga, lain-lain itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, variannya di Kota Batu ini banyak. Sehingga mau traveling boleh, mau sendiri boleh, mau berkeluarga boleh. Nah, inilah kita tangkap sebagai instrumen bagaimana kita mengembangkan desa ini untuk menjadi daya tarik wisatawan itu ke desa. Ini yang namanya motivator kepada masyarakat untuk menjaga tamu. Kalau saya sendiri kepala desa kan nggak bisa Pak jaga itu Mas ya. Bunda saya gimana itu masyarakatnya, Pak RT-nya, Pak RW-nya, kemudian lembaga desanya, tokoh adatnya, pejabat calangnya. Bahkan kami tiap hari itu kan 2-6 bis, kan Wali Songonya Bali itu kan di Giri Arjuna itu Mas. Itu sebagai menangkap itu. Salah satunya ya BDK ini yang ya semua itu dari akademisi, dari kami praktisi, sehingga mengembangkan potensi desa itu. Kalau tidak ada akademisi, tidak ada praktisi, terus kita bergurunya kepada siapa? Mau wisata sakar PDW, harus bikin mesti rame. Ramenya dari mana? Kan harus melihat ini yang rame apa, yang booming. Kalau bahasanya kerennya itu yang viral itu. Yang sekarang yang viral kan konteks alam, ya alam. Namanya wisata buatan Mas harus fleksibel. Oke. Baik Pak Kades, apakah sekarang Desa Tulungrejo sudah mulai menangkap peluang untuk kemudian menjaring juga wisatawan mancanegara, atau sekarang lebih fokusnya kita jaring saja wisatawan yang ada di dalam negeri begitu? Mana yang akan saat ini sedang difokuskan? Yang penting itu wisatawan konteksnya kan kunjungan rame itu loh Mas. Gimana sih datang? Ya syukur kalau luar negeri ngelirik. Namanya luar negeri kan, di Indonesia ini tropisnya kan banyak. Tapi kalau wisata-wisata buatan kayak apa, ya mampir ke Kota Batu, mungkin kulinernya, mungkin alamnya yang adem. Kalau bahasa dari luar kota itu ke Batu itu apa, Mas? Tahu nggak? Apa Pak? Ngadem. Ngadem ya Pak ya. Ngadem ke Batu ya. Nah, sehingga kalau ngadem ini kan mesti ada teh panas, kemudian kopi. Jadi sederhana saja ya sebetulnya konsepnya ya Pak ya. Masyarakat datang ke Batu hanya untuk ngadem, tapi bagaimana kemudian ngadem itu berhasil menarik wisatawan datang ke Batu, khususnya di Tulungrejo begitu ya. Pak Faid, kalau kita melihat indikator dari keberhasilan wisata, tentu ini bisa salah satunya dilihat dari jumlah kunjungan ya mungkin ya. Ini bagaimana melihat indikator kunjungan wisatawan yang datang ke sebuah daerah ini sebagai sebuah keberhasilan pembangunan wisata di daerah tersebut. Ya, ketika kita melihat sebuah destinasi wisata sebagai sebuah produk, pasti ini kan sudah ada segmennya kan begitu kan. Apakah segmennya itu adalah wisatawan Nusantara atau segmennya itu adalah wisatawan mancanegara? Ya, ini dari asal daerah ya, asal daerah atau asal negara. Di breakdown lagi,
Dari sisi psikografisnya seperti apa, demografisnya seperti apa, usianya seperti apa, kan seperti itu. Dalam konteks pariwisata saat ini, sebenarnya dia mau dari wisatawan luar negeri, mau Nusantara, ataupun lokal, itu tidak masalah sih sebenarnya gitu loh. Yang penting kan bagaimana menggerakkan ekonomi ini, kan iya kan? Masyarakat bisa bekerja, kan seperti itu kan, bisa mendapatkan penghasilan yang muaranya nanti adalah kesejahteraan. Artinya wisatawan mancanegara datang ke sini itu adalah bonus sebenarnya, kan seperti itu kan. Nah, kenapa? Karena ketika melihat Tulungrejo ini adalah berbeda dengan negaranya, pasti Tulungrejo ini akan banyak dikunjungi, kan dikunjungi. Nah, cuma persoalannya begini, Mas. Ketika kita berbicara wisatawan mancanegara, Eropa lah gitu ya, dengan budayanya yang free, ya kan? Ya, dengan fasilitas-fasilitas yang seringkali kurang sesuai dengan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat kita, kan seperti itu. Biasanya kalau sebuah objek menyajikan itu, seringkali wisatawan mancanegara terutama Eropa, Prancis dan lain sebagainya, Amerika itu banyak yang datang, kan seperti itu. Contoh kayak Bali misalnya, ya kan? Ya, pantainya misalnya bisa bisa berjemur dengan baju you can see, pasti ramai itu. Apalagi menyiapkan yang namanya pap-pap dengan minuman-minuman alkoholan seperti itu kan. Nah, itu pasti ramai dikunjungi wisatawan, kan seperti itu. Ya, makanya seringkali sebuah destinasi atau sebuah produk itu seringkali kita juga harus memikirkan segmen mana yang akan kita tuju. Kalau segmennya adalah Eropa, sajikanlah fasilitas-fasilitas yang seperti itu. Tapi kalau Nusantara tidak demikian, kan seperti itu, lebih kepada alam, suasana kekeluargaan, ya kayak Desa Tulungrejo ini. Nah, ini sudah segmennya lebih kepada keluarga, anak-anak, pembelajaran, kan seperti itu. Nah, ini sudah bagus. Artinya mau wisatawan mancanegara gitu ya, yang seringkali dikatakan sebuah indikator kesuksesan dalam mengembangkan pariwisata, bagi saya itu adalah bonus sebenarnya. Tidak juga ya, tidak selalu ya. Tidak selalu. Yang penting bagi saya itu adalah bagaimana pemerintahan desa bisa membangun desanya menjadi sebuah desa wisata, masyarakatnya bisa tentram, hidup sejahtera dengan adanya wisata, desa wisata, kan seperti itu. Masyarakatnya bisa terlibat di dalamnya, kan begitu ya. Orang datang baik itu dari luar Batu ataupun Nusantara, kan begitu kan, dan dia bisa membelanjakan uangnya di desa, ya. Di situ masyarakat mendapatkan penghasilan, bagi saya itu adalah sebuah kesuksesan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana desa itu bisa sustainable ke depan. Betul, itu tadi. Artinya bahwa memang yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana ada sustainable tadi ya, ada keberlanjutan dari pembangunan dan juga pengembangan pariwisata yang ada di desa ini. Itu lebih penting, tadi dikatakan juga Pak Kades, bahwa yang penting ini banyak wisatawan yang datang, begitu ya. Begitu ya, Pak. Mau wisatawan mancanegara terserah, kan seperti itu kan. Yang penting ekonomi bergerak, masyarakat sejahtera ya, Pak ya. Tapi begini Mas, lagi ya. Ada hal penting yang perlu kita pikirkan. Memang bagaimana ke depan desa wisata Tulungrejo ini sama produk UMKM ini bisa go internasional, ya kan? Nah, dari forum ini saya mengapresiasi nih Desa Tulungrejo sudah mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata yang sustainable kemarin, kan seperti itu di Filipina, ya kan? Nah, itu sudah go internasional, bukti bahwa bagaimana Desa Tulungrejo itu menerapkan prinsip-prinsip sustainable, kan seperti itu. Kemudian ke depan bagaimana mendorong branding ini penting juga, kan begitu kan. Branding, kemudian juga kekhasan ini perlu dibangun ke depan, lebih dimaksimalkan lagi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Kades dengan BUMDes ini, ya Desa Tulungrejo dengan produk UMKM-nya bisa go internasional. Oke, baik. Ya baik. Sebetulnya saya sudah sempat mendengar selentingan-selentingan tadi, Pak, bahwa kemudian Desa Tulungrejo ini sudah mendapatkan sebuah apresiasi penghargaan internasional begitu ya di Filipina. Bisa di-spill Pak, bisa diceritakan kepada masyarakat, pemirsa, bagaimana kemudian proses Desa Tulungrejo ini ternyata sudah diakui secara internasional dalam pengembangan pariwisatanya. Kalau apresiasinya bukan ke saya Mas sebenarnya itu, ya ke semua warga Tulungrejo. Kan itu Pak Dokter ya. Yang dapat apresiasi itu semua warga, semua masyarakat Desa Tulungrejo yang tak sampaikan tadi. Bahwa sebuah wisata yang ada di Desa Tulungrejo secara khusus, secara umumnya di Indonesia, yang konsepnya adalah yang disampaikan Pak Dokter, wisata-wisata daerah, wisata budaya, inilah yang kita kembangkan. Alhamdulillah kemarin kami dapat sertifikat dari
Filipina itu ya berkat kerjasama semua itu ya ya. Kerjasama masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga desa, budayanya, kemudian pemerintahnya, kemudian ya semuanya lah mendukung kami. Begitu. Kalau dari versi mereka, apa yang kemudian menjadikan Desa Tulungrejo ini layak untuk mendapatkan penghargaan ini? Mungkin Pak Dedi? Iya, jadi yang utama adalah Desa Tulungrejo ini telah berhasil mengkolaborasikan semua elemen-elemen yang ada, termasuk dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sehingga menjadi kesatuan yang utuh yang bisa disajikan kepada khalayak masyarakat umum. Dengan indikatornya apa? Bahwa kunjungan di Tulungrejo ini meningkat, dan hasil dari penelitian kami di Forum Desa Wisata Kota Batu ini, bahwa Tulungrejo ini sudah mendapat predikat baik kunjungan wisatawannya yang merasa puas dengan konsep wisata alamnya. Wisata alam itu yang menjadi indikator mereka, sehingga Desa Tulungrejo ini mereka nilai layak untuk mendapatkan apresiasi itu dengan kategori nature positif. Itu yang diberikan kepada Desa Tulungrejo, dan kemudian diterima langsung oleh Pak Kades. Jadi itu konsep yang indikator yang mereka tangkap sehingga Tulungrejo layak mendapat penghargaan itu. Itu termasuk pegiat UMKM-nya juga ikut serta, kolaborasinya desa wisata yang berkelanjutan dan terintegrasi itu tadi memang ada. Tentu ini menjadi sebuah semangat baru ya, tadi dikatakan oleh Pak Kades bahwa ini bukan penghargaan untuk kepala desa, tapi juga seluruh masyarakat dan semua elemen masyarakat yang ikut membangun pariwisata di Desa Tulungrejo ini. Ini bagaimana menjadi sebuah semangat baru bagi masyarakat, Pak? Asalkan kami, warga desa semuanya itu nyengkuyung sebuah program yang ada desa. Saya yakin desa-desa lain juga akan bisa, Pak Dokter ya. Desa wisata atau konsep desa wisata yang berkelanjutan itu kan judul. Tapi yang nomor satu adalah menggerakkan masyarakat, semua elemen masyarakat. Itu ya Om ya, dari BUMDes, dari semuanya, UMKM semuanya. Dan itu kan butuh kekuatan besar. Bukan kekuatan secara fisik, bagaimana saya maintenance, menjaga, menata, memprioritaskan, itu kan sesuatu yang luar biasa. Semangat itu tetap harus diletakkan di dalam hati begitu ya, agar tetap sustain tadi ya, agar tetap berlanjut bagaimanapun dinamika yang terjadi. Ketika semangat itu sudah ada di dalam diri, maka itu akan menjadi sebuah pemicu lagi untuk tidak berhenti berkarya begitu ya. Pak Faid, tadi juga sempat kita singgung terkait dengan sustainable tourism begitu ya. Ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh Desa Tulungrejo ke depan agar pembangunan ini tetap berkelanjutan dan on the track sesuai dengan master plan yang sudah disiapkan? Ya. Tadi disinggung berkaitan dengan sustainable ya. Yang namanya pariwisata sustainable itu kan apabila memperhatikan ekonomi, lingkungan, budaya, sosial kan begitu. Ini yang terbaru adalah juga teknologi kan begitu kan ya. Nah, bagaimana menyeimbangkan ini? Artinya keempat aspek ini bisa balance. Ketika ini balance dalam pembangunan sebuah desa wisata, maka otomatis akan sustain kan seperti itu. Tidak berat ke ekonominya, tidak berat juga ke lingkungannya, tidak berat juga ke sosialnya, tidak berat juga ke budayanya. Artinya keempat aspek ini harus balance, Mas, gitu loh. Nah, apa yang diperoleh oleh Desa Tulungrejo ini, yaitu adalah penghargaan, ini menjadi bukti nyata bahwa Desa Wisata Tulungrejo ini go internasional tanpa mengabaikan potensi kelokalannya. Ya kan? Bukti nyata ini, kan seperti itu kan? Diakui secara internasional, ya kan? Dia percaya diri dengan potensi kelokalannya dan kemudian diakui oleh dunia, kan seperti itu. Ya kan? Nah, ini adalah bentuk apresiasi yang luar biasa. Kenapa? Karena apresiasi ini ya tidak diberikan secara percuma kan begitu kan, pasti sudah melalui asesmen kan begitu kan, kunjungan lapangan, melihat dari berbagai dimensi dan indikator kan seperti itu. Dan yang menilai pun juga bukan orang-orang yang nggak kompeten, sudah memiliki kompetensi yang luar biasa. Artinya inilah bukti nyata bahwa Desa Wisata Tulungrejo go internasional tanpa mengabaikan sumber kelokalannya. Itu yang luar biasa. Menjaga kearifan lokal begitu ya. Kearifan lokal itu dan itu justru menjadi sebuah kekhasan yang kemudian masyarakat tertarik untuk datang melihat secara langsung. Daya tariknya. Itulah yang akan diperhatikan dalam konstelasi
perkembangan dan persaingan global di bidang pariwisata. Luar biasa. Pak Dedi, apa yang kemudian akan dilakukan oleh BUMDes ke depan dengan pengembangan yang sekarang sudah berjalan? Tentu akan ada harapan-harapan besar ke depan. Apa yang menjadi visi dari BUMDes tentunya beriringan dengan master plan yang sudah direncanakan? Ya, tentunya kita sudah memetakan potensi-potensi yang ada di Desa Tulungrejo ya. Melalui unit desa wisata, kita telah membuat paketan-paketan wisata yang itu menjadi maskot atau pionir ya kunjungan desa wisata di Tulungrejo. Kemarin kita mencoba untuk menawarkan ke tim TPO. Tim TPO ini Tourism Promotion Organization yang diketuai oleh Kang Dayun itu dari Korea. Kita mencoba untuk menawarkan paketan itu dan ternyata tertarik dengan paketan wisata itu, dan kita berharap ini semakin terus dikembangkan paketan-paketan itu sehingga menjadi satu paketan yang lebih menarik lagi dan lebih berkembang lagi. Jadi itu yang kita berharap, dan tentunya bahwa BUMDes ini kan tidak bisa berjalan sendiri. Ada backup besar dari pemerintah desa, dalam ini Perdes. Itu yang membuat kami tegar, dan Perdes itu yang ke depan kita berharap lebih mendorong lagi ya. Karena tanpa dorongan dari pemerintah desa tidak mungkin lah. Begitu. Baik. Ya. Di penghujung diskusi kita kali ini luar biasa, tadi ada banyak hal yang sudah kita bahas begitu ya Pak Kades. Sebagai kesimpulan, apa yang ingin Pak Kades sampaikan terutama kepada seluruh masyarakat di Desa Tulungrejo dan juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya untuk bersama-sama membangun daerah melalui potensi lokal UMKM dan juga wisatanya? Pesan kami kepada semua masyarakat, bangun desamu sehingga nanti hasil akan mengikuti. Itu aja. Itu aja Pak ya, singkat padat dan jelas, dan yang pasti masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mencari penghidupan, karena di desa seperti Tulungrejo ini membuktikan bahwa sumber penghasilan ada di desa. Itu saja cukup Pak Kades. Terima kasih banyak Pak Kades, terima kasih banyak Pak Farid dan juga Pak Dedi, khususnya Pak Kades yang sudah memfasilitasi. Tentunya kita tidak akan bosan-bosan untuk datang ke Tulungrejo yang bersahabat dan juga tentunya dengan suasana yang sangat asri. Tadi ini menjadi sebuah kerinduan untuk kita kembali lagi ke Tulungrejo. Terima kasih banyak, semoga kita tunggu nanti ke depan lompatan-lompatan yang lebih tinggi lagi di Desa Tulungrejo ini. Dan demikian tadi saudara perbincangan kita dalam ruang publik terkait dengan bagaimana kemudian pengembangan potensi lokal, UMKM dan juga pariwisata bisa menjadi sebuah modal untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu sebagai masyarakat kita harus dukung bersama, karena tadi dikatakan bahwa tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar kemudian pembangunan bisa dilakukan secara bersama-sama. Saya Aryo Wibowo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.